Pernah nggak sih kamu lagi nawarin sesuatu ke teman atau bahkan ke calon klien, udah ngomong panjang lebar, jawabannya cuma nanti deh dipikir-pikir dulu. Rasanya gimana? Pengen banting meja kan? Nah, tenang brosis. Hari ini gue mau cerita tentang buku legendaris yang bisa ngebantu kamu menaklukkan momen-momen kayak gitu. Judulnya Secrets of Closing the Sale, karya Zig Ziglar. Buku ini tuh kayak senjata rahasia para sales pro. Tapi tenang aja, bahasanya bakal gue bikin santai dan relatable banget sama kehidupan di Jakarta. Jadi, bayangin lo lagi di tengah kemacetan Sudirman. Udah hujan, ojek online susah dicari, dan lo harus ngejar meeting penting buat presentasi produk. Di situ, lo bukan cuman harus jualan produk, tapi juga harus jualan diri lo sendiri. Gimana caranya biar orang percaya sama lo? Nah, Zig Ziglar di bukunya bilang, kunci utama buat nutup penjualan itu bukan tentang ngomong doang, tapi tentang mendengarkan. Yes, lo nggak salah denger. Lebih penting dengerin daripada ngomong. Zig cerita, sering banget orang gagal closing karena terlalu sibuk ngejelasin fitur produk, tapi lupa dengerin kebutuhan si calon pembeli. Misalnya, lo jualan sepatu di Tanah Abang. Ada ibu-ibu datang, lo langsung sodorin sepatu terbaru, bilang ini awet, anti air, anti maling. Ternyata si ibu cuma cari sandal buat ke warung. Nah, di situ pentingnya lo harus dengerin dulu, baru tawarin solusi yang pas. Salah satu key takeaway dari Zig Ziglar adalah people don't buy for logical reasons, they buy for emotional reasons. Orang tuh nggak beli karena logika, tapi karena perasaan. Jadi, lo harus bisa nyentuh emosi mereka. Gimana caranya? Ceritain pengalaman, kasih testimoni, atau bahkan bikin mereka ngebayangin betapa bahagianya pakai produk lo. Gue kasih contoh, ya. Misal lo lagi jualan asuransi di mall. Daripada lo bilang, asuransi ini punya premi murah dan klaim gampang, coba lo bilang, bayangin pak, kalau nanti anak bapak mau kuliah, bapak udah tenang karena semua biaya udah aman. Nggak perlu pusing cari pinjaman sana-sini. Nah, di situ, si calon pembeli bakal ngerasain sendiri manfaatnya. Bukan cuma dengerin angka-angka doang. Zig juga ngasih banyak teknik closing yang seru. Salah satunya namanya assumptive close. Jadi, lo asumsikan si calon pembeli udah setuju, tinggal pilih detailnya. Contoh, lo jualan motor di Kemayoran. Setelah jelasin semua keunggulan, lo tanya, mau yang warna merah atau hitam pak? Bukan bapak jadi beli atau enggak? Dengan gitu, pertanyaannya udah mengarahkan ke closing, bukan ke penolakan. Ada juga teknik alternative choice close. Ini mirip kayak lo ngajak teman makan, mau makan bakso atau ayam geprek? Bukan, mau makan nggak? Kalau pertanyaannya kayak gitu, kemungkinan besar bakal dapet jawaban iya, dan tinggal pilih opsi yang mana. Dalam dunia sales, ini powerful banget. Apalagi buat orang-orang Jakarta yang kadang suka galau milih. Zig juga ngingetin, penting banget buat bangun kepercayaan. Kalau lo jualan cuman karena pengen dapet duit, orang bakal ngerasa. Tapi kalau lo genuinely pengen bantu, calon pembeli bakal lebih terbuka. Misal, lo jualan gadget di ITC Roxy. Bukan cuma nawarin HP terbaru, tapi juga nanya, bapak biasanya pakai HP buat apa aja? Dari situ, lo bisa rekomendasiin HP yang pas, bukan yang paling mahal. Nah, sekarang gue mau kasih sedikit demonstrasi biar makin kebayang. Misal, lo lagi di stasiun KRL, ketemu sama teman lama, namanya Andi. Andi lagi galau, pengen beli laptop baru buat kerja remote, tapi bingung pilih yang mana. Lo, sebagai sales laptop, nggak langsung nawarin, tapi tanya dulu, lo biasanya kerja pakai aplikasi apa aja, Di? Andi jawab, paling sering sih Zoom, Excel, sama Photoshop. Dari situ, lo bisa bilang, kalau gitu, lo butuh laptop yang RAM-nya minimal 8GB, biar nggak lemot pas multitasking. Gue ada nih, laptop yang cocok banget buat lo, plus baterainya awet, jadi nggak perlu terus-terusan cari colokan di coffee shop. Setelah Andi tertarik, lo bisa pakai teknik closing Zig. Lo mau yang warna silver atau hitam, Di? Dua-duanya sama bagusnya, tinggal pilih sesuai selera lo. Dengan gitu, Andi nggak lagi mikir beli atau enggak, tapi lebih mikir mau pilih yang mana. Selain itu, Zig juga bilang, jangan takut sama penolakan. Di Jakarta, penolakan itu udah kayak makanan sehari-hari.
Mau ngelamar kerja ditolak, mau PDKT ditolak, jualan apalagi. Tapi kata Zik, setiap penolakan itu pelajaran. Jangan baper, brosis. Evaluasi lagi, mungkin cara pendekatannya kurang pas atau timingnya belum tepat. Yang penting terus belajar dan jangan menyerah. Zik juga ngajarin, dalam setiap penjualan penting banget buat follow up. Kadang orang butuh waktu buat mikir. Jangan langsung di ghosting kalau belum dapat jawaban. Misal, lo udah presentasiin produk, kasih waktu buat mereka mikir. Lalu follow up dengan sopan. Gimana Pak, ada yang mau ditanyain lagi soal produk kemarin? Dengan gitu, mereka ngerasa dihargai, bukan dikejar-kejar kayak debt collector. Dan yang paling penting, Zik selalu bilang, integritas itu nomor 1. Jangan pernah bohong demi nutup penjualan. Sekali lo nipu, reputasi lo hancur. Apalagi di Jakarta yang gosipnya nyebar lebih cepat dari banjir. Jadi, selalu jujur dan transparan, ya. Nah, itu dia beberapa rahasia dari Zig Ziglar yang bisa lo terapin di kehidupan sehari-hari. Nggak cuma buat yang kerja di sales, tapi juga buat yang suka nego sama pacar, nawar sama abang ojek, atau bahkan minta diskon di warung kopi. Buat lo yang pengen belajar lebih dalam, gue saranin banget baca bukunya langsung. Banyak banget contoh dan teknik lain yang bisa bikin lo jago closing tanpa harus kelihatan maksa atau lebay. Oke, brosis, segitu dulu cerita gue hari ini. Kalau lo suka sama sharing gue, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Biar makin banyak teman-teman kita yang jago closing dan nggak gampang galau kalau ditolak. Sampai ketemu di cerita-cerita seru berikutnya. Dan semoga hari lo penuh closing yang manis.